Perkenalkan, saya adalah Abdul Aziz, peserta PPG dalam jabatan 2021 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan melakukan mungkin praktek pembelajaran di sekolah dasar favorit Al-Falah. Dan ini dia kartu ujian saya. Baik, terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, saya mau absen dulu kali ini. Apakah ada yang tidak masuk, teman-teman kalian? Masuk semua. Alhamdulillah, kalau masuk semua berarti kita diberi kesehatan. Dan selanjutnya, seperti biasa kita akan berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, kali ini siapa yang akan memimpin doa? Oke, silakan. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa. Selanjutnya, siapa yang akan memimpin untuk membaca Pancasila? Saya. Oke, kita Fikri aja. Silakan. Akan semuanya berdiri. Mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini materi kita adalah tentang surah Al-Falaq, di mana ada dua yang akan kita pelajari hari ini, yaitu memahami surah Al-Falaq dan yang kedua membaca surah Al-Falaq. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan arti Al-Falaq. Yang kedua adalah menyebutkan macam-macam ijazah yang disebutkan dalam surah Al-Falaq. Yang ketiga, menyebutkan hikmah membaca Al-Quran surah Al-Falaq. Dan yang terakhir, kalian mampu membaca Al-Quran surah Al-Falaq dengan tartil. Anak-anak, bahwa orang yang membaca Al-Quran, kalian pasti sudah tahu. Kalian pasti sudah tahu bagaimana keuntungan orang yang membaca Al-Quran. Siapa mau menyebutkan keuntungan membaca Al-Quran? Apa yang kita dapat ketika kita membaca Al-Quran? Satu, ya Fikri, mendapat perlindungan dari Allah. Bagus. Yang kedua, barangkali masih ada keuntungan baca Al-Quran. Ya, silakan. Membuat hati tenang. Oke, silakan lagi. Siapa lagi? Apa yang kita dapatkan kita dengan membaca Al-Quran? Ya, silakan Dias. Mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Bagus sekali. Dan oleh karena itu kita harus belajar Al-Quran, membaca Al-Quran
dengan benar. Dan kali ini bahkan kita akan mempelajari membaca Al-Quran surah Al-Falaq dengan tartil. Baiklah, pertama-tama silakan membuka halaman 1, yaitu mari belajar Al-Quran surah Al-Falaq. Di situ sudah ada gambar. Perhatikan gambarnya, silakan diamati. Kemudian ceritakan apa yang ada di gambar tersebut. Kalau sudah mengamati, kira-kira pada gambar nomor 1 itu orang yang sedang apa? Oke, Fikri? Sedang belajar. Di mana? Di sekolah. Oke, selanjutnya gambar yang kedua. Ya, Unis, silakan Unis. Gambar orang menulis. Baik, bagus. Silakan yang ketiga. Gambar yang ketiga. Ya, silakan. Gambar orang membaca. Jadi kesimpulannya, kegiatan kita hari ini adalah belajar membaca Al-Quran surah Al-Falaq dan juga menulis surah Al-Falaq. Itu masih pertemuan berikutnya untuk menulis. Nah, anak-anak, tentang surah Al-Falaq, apakah kalian pernah mendengar surah Al-Falaq? Apakah kalian pernah mendengar nama surah Al-Falaq? Apakah kalian pernah membaca surah Al-Falaq? Habis sekali. Ada yang pertama, apakah ada yang tahu apa arti dari Al-Falaq? Ngacu dulu kalau mau menjawab. Silakan Dias. Waktu subuh. Bagus sekali. Selanjutnya yang kedua, apakah kalian tahu ada berapa ayat surah Al-Falaq ini? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada berapa ayat surah Al-Falaq? Selamat, Fikri. Ada 5 ayat. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, surah Al-Falaq diturunkan di mana? Ya. Oke, Fikri apa Dias? Oke, Dias diturunkan di Mekah. Baik, bagus sekali ya. Yang lain ada yang mau menjawab? Surah Al-Falaq itu terdapat di urutan berapa dalam Al-Quran? Mungkin pernah dengar? Fikri, 113. Baik, bagus sekali ya. Dan kalian ternyata sebagian sudah tahu. Oleh karena itu, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang surah Al-Falaq ini. Bahwa Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh, dan dia suratnya diturunkan di Mekah, terdiri dari 5 ayat dan terdapat di dalam Al-Quran dalam urutan yang ke-113. Nah, sekarang apakah ada yang tahu apa inti dari surah Al-Falaq ini? Pesan ataupun kandungan dari Al-Falaq, ada yang tahu? Oke, karena tidak ada yang tahu, maka kita akan melanjutkan pelajarannya dan nanti akan saya jelaskan. Al-Falaq ini isinya, inti dari surah Al-Falaq ini adalah bahwa kita harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari surah Al-Falaq ini adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa saja? Dari semuanya, dari kejahatan, dari kejahatan manusia, kejahatan malam, kejahatan siapa saja. Dan kalian tahu, surah Al-Falaq ini banyak sekali hikmahnya apabila dibaca. Rasulullah SAW sering membaca Al-Falaq ini sebelum tidur, bahkan juga ketika dalam perjalanan. Dan termasuk di antaranya adalah ketika sholat. Hikmah membaca surah Al-Falaq di sini coba dibacakan yang nomor 1. Yang kedua, melindungi diri dari gangguan setan dan tidak terus mengganggu umat manusia. yang ketiga, Sebagai penangkal sihir dan guna-guna, yaitu
Silakan di sini diperhatikan dulu. Surah Al-Falaq di sini seperti yang kalian sebutkan tadi, Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Dan kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran surah Al-Falaq ini dengan tartil. Oke. Diamati silakan. Oke. Kalau kalian sudah mengamati, kalian pasti tahu di sini ada beberapa huruf yang mirip yang harus diperhatikan ketika kita membacanya, sehingga membaca ini tidak tertukar. Yang pertama huruf qaf dan kaf. Di sini jelas mirip, tapi ingat bacaannya, cara membacanya adalah berbeda. Alif dan ain, kemudian sin dan shin, waw dan fa. Itu bacanya beda. Ini mirip sekali, cuma bacaannya jelas berbeda ya. Dan semua ini, beberapa huruf ini mayoritas ada di dalam surah Al-Falaq. Baik, kita akan membaca secara bergantian. Saya dulu dan kalian mengikuti apa yang saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Setelah kita tes bangku dulu. Baik, sekarang kita akan coba, kita akan mulai dari bangku timur. Di bangku paling timur kita bagi 3 ini satu. Membaca surah Al-Falaq dengan tartil seperti yang telah kalian baca barusan. Silakan dimulai dari bangku timur, dari awal dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baiklah, bacaan kalian sudah benar, sudah bagus, tapi ada yang kurang, yaitu kol-kolahnya, bacaan kol-kolahnya. Di sini yang pertama, bacaan kol-kolah itu ada di ayat 1, di bagian terakhir, ayat kedua, bagian terakhir ayat ketiga juga ada, dan ini sampai ayat kelima bagian akhirnya adalah bacaan kol-kolah. Bagaimana bacaan kol-kolah itu? Kol-kolah itu harus ya dipatuhkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, paham? Oke, sekarang kita coba di bangku kedua yang pula. Oke, silakan mulai bangku tengah membaca dimulai dari ta'awudz dari basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri
pelajaran kita. Baiklah, selanjutnya adalah tentang hikmah membaca surah Al-Falaq ini. Kalian tahu Rasulullah SAW selalu membaca surah Al-Falaq ini pada saat beliau sebelum tidur, kemudian juga saat beliau dalam perjalanan, dan juga salah satunya adalah ketika beliau sholat. Nah, apa kira-kira hikmah dari membaca surah Al-Falaq ini? Yang pertama, siapa yang tahu? Saya. Munis, silakan yang nyari. Biar terhindar dari gangguan makhluk. Biar terhindar dari gangguan makhluk. Oke, bagus. Yang kedua, siapa yang kedua? Oke, silakan yang nyari. Terhindar dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Banyak sekali kejahatan yang terjadi ketika malam sudah gelap, seperti pencurian, perampokan dan semacamnya. Oleh karena itu kita harus membaca surah Al-Falaq supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fikri. Terhindar dari sihir yang menusuk baul-baul lainnya. Terhindar dari perempuan-perempuan pengsihir. Apakah pengsihir itu hanya perempuan? Tidak. Bisa saja orang pengsihir itu laki-laki. Hanya saja surah Al-Falaq ini secara keseluruhan agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan itu, termasuk kejahatan tukang sihir. Yang terakhir siapa kira-kira? Ya. Oke, Dias. Terhindar dari kejahatan orang yang dengki. Terhindar dari kejahatan orang yang dengki. Bagus sekali. Jadi itu adalah kejahatan-kejahatan yang ada di dalam surah Al-Falaq, sekaligus hikmah ketika kita membaca surah Al-Falaq agar terhindar dari semua kejahatan-kejahatan tersebut. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang saya mau bertanya, kalau kalian kira-kira kapan saja kalian membaca surah Al-Falaq ini? Setiap hari. Kalau Unis setiap hari. Setiap harinya kapan Unis? Di waktu sholat. Di waktu sholat. Oke, yang lainnya kapan lagi? Ya. Fikri apa Dias dulu? Fikri. Sebelum tidur. Sebelum tidur, bagus. Jadi sebelum tidur itu membaca surah Al-Falaq. Ada juga surah An-Nas dan Al-Ikhlas. Tujuannya apa juga? Ayo berpikir. Tujuannya apa? Biar terhindar dari mimpi buruk. Iya, bagus, dari mimpi buruk. Ya. Oke, yang terakhir. Ya. Yes. Saat mau pergi. Saat mau pergi? Pergi dari rumah? Saat mau bepergian. Saat mau bepergian. Ya. Tujuannya apa tujuannya? Ya. Ya, selamat di perjalanan dari semua kejahatan dan lain semacamnya. Baik. Itulah pelajaran kita hari ini. Dan sekarang saatnya kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah tentang arti surah Al-Falaq. Apa arti surah Al-Falaq? Ada berapa ayat surah Al-Falaq? 5. Di mana surah Al-Falaq diturunkan? Ada di urutan berapa surah Al-Falaq? 113. Apa inti dari surah Al-Falaq? Intinya, isi dari surah Al-Falaq Indah dari kejahatan. intinya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali. Kalau kalian sudah paham semua, kita akan mengakhiri. Namun sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan oleh kalian tentang surah Al-Falaq ini. Tidak ada? Baik. Sebelumnya kita akan mencoba membaca surah Al-Falaq sekali lagi dengan baik dan benar, dan juga dengan tartil bersama-sama. Jangan lupa untuk memperhatikan qol-qolahnya ya. Silakan 1, 2, 3 dimulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy
alias PR. Nah, nanti PR-nya gimana? Apakah ditulis? Tidak. Seperti biasa, PR-nya saya akan kirim di grup WhatsApp supaya kalian bisa mengerjakan di rumah ya, dikerjakan secara online. Artinya kalian harus online untuk mengerjakan itu. Dan tidak bisa kalau kalian tidak mengaktifkan paket datanya ya. Jadi data selulernya dinyalakan dulu, terus klik link yang saya kirimkan di WhatsApp, dan kemudian kalian mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan atau soal-soal yang sudah saya sediakan di Google Formulir. Nah, pelajaran kita minggu depan masih sama tentang belajar tentang surah Al-Falaq, cuma bedanya adalah minggu depan kita akan belajar menulis surah Al-Falaq. Kalau hari ini kita belajar membaca surah Al-Falaq, memahami surah Al-Falaq dengan baik dan benar, minggu depan kita akan menulis surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Tuh ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memberi doa untuk hari ini? Sebelum kita pulang? Saya. Silakan Yunis. Sebelum pelajaran ini diakhiri, marilah kita berdoa